وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرية الصحابة وأتباعه، وإلى حضرة جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والشهداء الصالحين أولياء المقربين علماء العاملين والمصنفين وجميع الملائكة المقربين، وخصوصا لمصنف هذا الكتاب شاء الله لهم الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. إن شاء الله dari baca. Bismillahirrahmanirrahim. Nawayna ta'lam wa ta'lim, tadhakkur wa tadhkir, nafa wal intifa', ifad wa istifad, wa hatta 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati nabiyhi wa dilalata ila al-khair wa du'a ila al-huda ibtigha mardatihi thawabihi wa qurbihi. Amin. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala alayhi wa nafa'ana Allahu bihi wa bi 'ulumihi fid dunya wal akhirah. Kita lanjutkan mudzakarah kita niki. InsyaAllah malam ini kita akan bahas hikmah yang selanjutnya, yaitu yang ke nomor 52 di kitab ini. Kita baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ratarhal min kaunin ila kaunin fatakuna kahimarir raha yasiru wal makanu alladhi irtahala ilayh huwa alladhi irtahala minhu, walakin irhal minal aqwan ilal muqawwin wa inna ila rabbikal muntaha. Sebenarnya dilanjutkan ini karena dia nyambung ke situ, dia biar nanti aja kalau ada waktu kita lanjutkan. Wa anzur ila qaulihi sallallahu alaihi wasallam, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi. Fafham qawluhu alaihi salatu wassalam wa ta'ammal hadzal amr in kunta dha fahmin. Alhamdulillah, hadirin jamaah maghrib yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dilanjutkan bahasan kita ini, bahasan malam ini melanjutkan bahasan kita 2 minggu yang kemarin. Yang 2 minggu kemarin itu membahas tentang ketakjuban atau keheranan pengarang kitab ini terhadap kita-kita ini yang lari kepada zat yang lemah atau sesuatu yang lemah, yaitu makhluk, dan meninggalkan zat yang maha kuat yang tidak bisa lepas darinya, yang menciptakannya, yang memeliharanya, yang mengaturnya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu suatu hal yang amat sangat mengherankan, kata beliau. Kenapa itu bisa terjadi? Di antara sebabnya beliau sebutkan ayat Al-Quran di sini, fa innaha la ta'mal absar walakin ta'ma qulubul lati bis-sudur. Bukan mata zahirnya yang sakit, yang bermasalah, tapi hatinya yang bermasalah. Itu sebabnya dia lebih mengutamakan makhluk yang lemah ketimbang pencipta makhluk itu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang ini kelanjutannya diterjemah dulu. La tarhal, janganlah kamu beranjak, min kaunin, dari kaun. Kaun ini ya alam, alam ini ya makhluk.
La tarhal, janganlah kamu beranjak min kaunin, dari kaun, dari alam, dari makhluk, ila kaunin, kepada makhluk. Dari dalam setiap amal kita itu jangan sampai dari makhluk terus menuju ke makhluk. Fatakunu, maka adanya yang kamu buat, yaitu dari makhluk ke makhluk buat amal, dari kaun ke kaun lagi, dari makhluk ke makhluk lagi. Fatakuna, maka adanya perbuatanmu itu kahimarir roha, sebagaimana keledai himar yang mengelilingi tempat gilingan gandum. Jadi ini gandumnya tengah, apa yang tak, nah nanti himar itu diikat, jadi dia muter dari awalnya berangkat, nanti akan ketemu ke tempat ini, muter terus begitu. Nah kita diarahkan jangan beramal dari makhluk ke makhluk, jadinya muter-muter gitu aja, dari kawan ke kawan maksudnya. Yasiru wal makanul ladzi irtahala ilaih, dia berangkat dari tempatnya berangkat itu, kemudian nanti akan kembali, huwa alladzi irtahala minhu, nanti kembali ke tempat berangkatnya itu lagi. Mananya dia lek tutu doang tok nemu muter. Nah, kalau bahasa Sasak kenapa? Tahu bengan gitu. Itu diibaratkan orang yang amalnya itu dari makhluk ke makhluk tuh ibarat dari kawan ke kawan, dari alam ke alam. Maka ibarat seperti itu, muter-muter situ anda. Nah, antara makhluk ke makhluk. Jadi kata beliau seperti himar, bodoh. Dan dalam Al-Quran itu disebutkan kamatsalil himari yahmilu asfara. Banyak orang-orang itu yang pintar, cerdas, tapi nggak dipakai kecerdasan otaknya itu, seperti himar yang banyak tumpukan kitab dia di atas, ini jauh doang lagu dan paham. Maka himar ini termasuk binatang yang sangat bodoh. Maka kita diarahkan beramal yang cerdas oleh Imam Ahmad, jangan muter-muter tahu bengan doang gitu, jangan, rugi nanti gitu. Walakin, akan tetapi, irhal, berangkatlah, minal kauni, daripada makhluk, kaun ini makhluk, ilal mukawwin, kepada zat yang menciptakan makhluk. Jadi jangan muter ke situ, tadi ke atas gitu. Beramallah dari makhluk menuju ke pencipta makhluk. Wa inna ila rabbikal muntaha, dan sesungguhnya kepada Tuhanmu lah kembalinya segala sesuatu. Allah Akbar. Itu kan ya doang nih itu nih. Laporan teh jujur dari makhluk ke makhluk tok itu nih. Tengaji tak apapun segawe ini kebanyakan isinya huzuzun nafs, keinginan hawa nafsu, ndek murni betul-betul memang kita ini seorang hamba yang memang tugas kita ini menghabiskan umur waktu kita untuk taat kepada Allah Ta'ala, itu enggak, tapi kebanyakan ada bonus keinginan yang lain yang kita ingin. Karena ini oleh Imam Ahmad dianggapnya orang yang beramal seperti itu seperti keledai, seperti himar. Lihat pada mulai himar. Ini maksudnya beliau ini mengarahkan ke murid-murid beliau yang dulu supaya jangan sampai seperti itu. Nah, adapun untuk kita ini sebagai bahan pembenahan diri. Mungkin di teman bau sampai samar ngono lagu lam toh ngaji hikam nih, kata sebagian guru, kelebihannya kita mengaji hikam nih sadar tak akan kekurangan teh, ternyata ya teh nih masih tahu bengan doang tahu isi amal teh deman sampai saat betul-betul hakikat sini kehendaki oleh Allah kanca Rasul. Nah, itu yang minimal ada jadi pegangan kita lah, ternyata saya ini masih jauh amal saya ini, karena rata-rata ya begitu muter dari makhluk ke makhluk.
Dalam kitab Iqadhul Himam syarahnya itu disebutkan ada bermacam-macam contohnya orang yang beramal dari makhluk ke makhluk itu muter ke situ. Di antaranya kata beliau, ya orang beramal ingin dilihat oleh manusia, oleh makhluk gitu. Itu di antara contohnya begitu. Beramalnya ini dibagi, ya untuk Allah juga, ya untuk makhluk juga. Ini namanya riya. Nah, ini jelas tidak boleh ini dalam amal kita ini. Tidak boleh, karena riya itu dalam hadis ar-riya'u syirkul asghar, syirik yang kecil. Nah, itu di antaranya ini yang paling rendah. Ini yang paling rendah dan tercela. Kemudian ada yang kedua juga, yaitu orang yang beramal untuk mendapatkan anugerah dari berkah amal yang dia buat tersebut. Nah, seperti orang amalnya ini amal agama, amal kebaikan. Cuman dalam amal tersebut dia ada harapan mendapatkan sesuatu yang dia inginkan dari hawa nafsunya. Apa contohnya? Para orang baca wirid, mungkin baca Al-Waqi'ah, baca apa malik, surah-surah yang akan memberikan kemudahan rezeki misalnya, ataupun amalan-amalan sholat, duha dan tahajud, ingin dapat supaya dapat wibawa, baca zikir wirid ini supaya disegani. Memang buatnya karena Allah, tapi ada embel-embelan yang lain begitu. Itu kan amalnya itu dari makhluk ke makhluk. Ini juga bagian contohnya orang yang beramal min kaunin ila kaunin gitu. Paham ya? Tapi menurut umumnya benar nggak itu? Boleh nggak? Hah? Boleh nggak? Boleh. Karena sebagian sahabat tuh sering minta amalan kepada Rasulullah, ya Rasulullah saya ini banyak utang, gimana? Oh kamu baca ini. Maka mereka baca, Rasulullah, Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan urusan utangnya. Ada sahabat yang seret, tiap usaha selalu bangkrut, selalu kurang berhasil, malah yang banyak itu kerugian. Datang ke Rasulullah minta amalan, dikasih amalan ini, kamu baca ini, buat ini, akhirnya setiap hari keuntungan terus. Berarti boleh. Tetapi menurut pandangan Imam Ahmad, nah ini pandangan beliau, ini maksudnya beliau ini supaya kita betul-betul ini amal itu memang murni kita ini seorang hamba yang punya tugas, tidak ada yang lain kecuali untuk taat, itu saja sudah. Jangan ke kiri, cuma jangan ke kanan. Itu. Kemudian yang ketiga, orang yang beramal ingin mendapatkan bukan kemuliaan dunia tapi kemuliaan akhirat. Ingin supaya masuk surga, punya istana di surga, punya bidadari sadak seket. Atau pengen mungkin supaya diselamatkan dari neraka. Ini makhluk ke makhluk nggak? Makhluk ke makhluk nggak? Kita ini makhluk nggak? Surga, bidadari, neraka, berarti khimar, muter-muter dulu. Nah, ini pandangan Imam Ahmad, orang yang seperti itu sama saja dari makhluk ke makhluk. Dari makhluk ke makhluk, apapun itu yang bukan karena Allah. Nah, itu pandangan beliau, orang beramal seperti itu min kaunin ila kaunin fatakunu kahimarir roha, seperti keledai yang mengitari gilingan gandum, muter leto doang tahun. Paham ya? Nah, maka yang diinginkan itu hendaklah amal kita ini kita buat semata-mata liibtighai mardhatillah, hanya mencari ridha Allah. Kenapa? Karena kalau sudah ridha Allah itu semua itu kita akan dapatkan.
Kalau ridha Allah kita dapat, pencipta surga, neraka, pencipta bidadari yang semesta, kalau kita dapatkan, otomatis semua kita akan dapatkan. Tapi kalau hanya tujuan kita, misal tamu surga doang, wah. Makanya dalam Ihya itu disebutkan oleh Imam Ghazali, man lam yarallah fi hayatihi lam yarallah bil akhirah. Siapa yang belum pernah melihat Allah, maksudnya bermakrifat batinnya, hatinya kepada Allah ketika di dunia, nanti di akhirat dia akan dapat ketemu dengan Allah. Taman surga lakukan, dan karena dunia ini ya amal lo, adikku mau surga, mau bidadari. Jamaah ilanan, wahai penduduk surga, kata malaikat, jelone kepada seri Allah Ta'ala tersawan. Jadi jangan dia nak respon, apa senalai buat di dunia no, bukan senang-senang kanca bidadari, senang-senang makan buah-buahan. Orang pergi ke sana, dia ndak. Paham maksudnya ya? Karena di dunia itu seperti itu. Paham ya maksudnya? Nah, makanya hendaklah kita ini murnikan amal karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau sudah amal karena Allah, Allah yang punya surga, Allah yang punya neraka, Allah yang punya kenikmatan, semuanya pasti akan diberikan oleh Allah. Makanya kita diarahkan oleh Imam Ahmad, beramallah dengan amalannya hamba-hamba Allah yang cerdas, bukan seperti himar. Nanti surga doang mau ditemu nikmat saat lain, sementara dalam surga itu masih banyak lagi nikmat yang lebih. Makanya Allah katakan waladaina mazid, luwe masih tambahanku selain surga ni, selain surga no. Nah lagu surga doang tepetak jangan tahu surga doang, sementara Allah punya ribuan nikmat di surga itu. Seki rahmatna Allah Ta'ala tolongna di dunia ni, macam-macam nikmat kita rasakan. Arak masih 99 nikmat sini simpan le khair. Mungkin surga ni rezeki ini dia masa pirlu ini no, agam surga doang terpilih ya, wah tak ada surga no dia temu nikmati sa lagu lamun tawah mau ridhonya pencipta semua kenikmatan itu Allah Ta'ala berselapuna jata mau. Itu maksudnya Imam Ahmad mengarahkan kita ni beramal dengan cara hamba-hamba Allah yang cerdas. Jadi seperti itu. Seperti mungkin pernah sudah dengar cerita zaman dulu itu, ceritanya Ayas. Pernah dengar? Ayas itu tukang kebun zaman dulu itu ada namanya Ayas, tukang kebun. Tapi soleh, takwa, taat, tapi cerdas beliau ini. Orangnya waro gitu. Pernah satu ketika raja mengiklankan kepada semua yang ada di istana itu, entah dari pegawainya, kemudian pendamping raja, lagi bawahannya raja. Nah, semua pokok yang ada di kerajaan itu diiklankan, hatta sampai tukang-tukang kebun itu. Silahkan, beliau katakan, sekarang saya iklankan kepada semua yang ada di kerajaan saya ini, mulai dari atas sampai yang tukang kebun, tukang parking, tukang kebersihan itu, sekarang apapun yang kalian pegang itu akan jadi milik kalian. Terserah mau pegang apa saja itu akan jadi milik kalian. Maka pejabat-pejabat besar ini, orang-orang yang nomor 1 di bawah raja ini, ada yang ambil kursi singgasana raja itu, ada yang ambil berliannya raja, ada yang ambil mahkotanya raja, pokok semua diambil. Cuman si Ayas ni diam dong, pada tengok wah pada bait doang lah Puan. Wah pada bait. Maka ditanya, ya kamu kenapa enggak ada yang ambil? Maka dideketinlah raja, saya mau ambil tuan raja. Saya ambil tuan raja katanya. Kenapa kok saya mau ambil saya katanya? Kan Tuhan yang memiliki semua ini katanya. Kalau Tuhan sudah saya dapatkan, otomatis apapun yang saya mau saya akan dapatkan. Saya sudah dapat memiliki yang punya kerajaan. Maka dianggap cerdas ini Ayas oleh raja tersebut. Ini pinter luar biasa ini. Makanya seperti itu kita ini diarahkan, hendaklah beribadah itu betul-betul niatkan murni karena ridha Allah, wa ridwanum minallahi akbar. Karena ridha Allah itu
tujuan yang paling inti, yang paling besar. Paham ya? Tapi di sini ya kalau kita ini ya amal-amal yang sering kita buat mungkin untuk dapat ini dan itu tidak apa-apa. Tapi semenjak kita mulai ngaji hikam, ngaji apa sini, usahakan untuk meningkat gitu, untuk ridho. Insya Allah itu akan kita dapatkan apapun itu. Tapi kalau kita niat yang selain itu dapat itu, tapi ridhonya Allah itu tidak kita peroleh. Makanya kan ada orang-orang kadang sowan minta wiridan supaya jadi kaya, kaya dia. Ada yang wiridan supaya dapat ini dapat dia. Tapi keridhaan Allah tidak akan didapatkan. Paham ya? Nah itu itu yang diarahkan kita untuk beramal oleh Imam Ahmad bin Athaillah, untuk beramal murni semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita beramal yang selain itu ya kurang pas menurut pandangan beliau. Tapi ya menurut kita ini orang-orang yang mungkin ini bicaranya orang-orang yang tinggi ini makomnya orang tinggi ya, kita ini ya yang sekarang makomnya masih rendah, yang masih amal hanya untuk kepentingan diri saja, hendaklah kita usaha juga mengikuti jalan-jalan orang-orang tersebut lillahi ta'ala. Kenapa rahasianya, kenapa kita perlu amal itu hanya ridha Allah tok, jangan ada yang lain, itu menyelamatkan kita nanti dari kekecewaan, sehingga tidak timbul nanti nuzon sama guru kita, tidak suzon nanti sama orang yang kasih kita amalan, sehingga enggak suzon nanti dengan Rasulullah, bahkan buruk sangka dengan Allah. Jadinya kalau kita amal itu enggak murni karena Allah. Ustaz kan Rasulullah wah berbahasa, wah bersabda, saya istiqamah baca salat waqiyah setiap hari 3 kali setiap malam, ndek nepak kira aku kira tahun ni aku baca dengan itu hana-mana. Cewa ndek dari mana? Hah? Cewa terus buruk sangka. Si saya, Rasulullah jadi itu bahayanya kalau kita amal yang belum bisa murni lillahi ta'ala itu, hingga akan apa su'ul adab. Sehingga ya kalau dengan Rasulullah kita su'ul adab, antah batu a'malukum wa antum la tashurun, hancur amal kita sementara kita tidak tahu amal itu sudah hancur. Makanya biar selamat, ridha Allah sudah baca selawat ini ridha Allah, datang ngaji ridha Allah, baca wirid ridha Allah tak salah ya. Pasti Allah akan kasih itu, pasti Allah akan kasih seperti tadi itu. Semua milik Allah. Kalau Allah tujuan kita, semua akan kita dikasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan akan tenang. Dia akan tenang, tidak akan ada yang mengecewakan kita, tidak ada, karena amalan-amalan yang kita buat yang bukan karena Allah murni itu isinya hanya kekecewaan saja. Isinya hanya kekecewaan saja. Siapapun itu, isinya hanya kekecewaan saja. Maka apapun yang kita buat jangan sampai tidak murni niat karena Allah. Ngaji pun bisa kecewa enggak ngaji ini? Bisa kecewa enggak? Dari ustadznya bisa kecewa, dari pendengarnya bisa kecewa kalau enggak niatnya karena Allah. Sudah misal ngaji, ustadz ini diri sana bahasa ini. Kecewa misal dia ngajahan masih ngeno, makanya hendaklah amal itu kita buat murni karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham ya? Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa sedikitlah supaya bisa fokus murni karena Allah itu? Ini pun diajarkan oleh para ulama gitu. Ini setidaknya untuk kita melatih diri kita biar murni beramal karena Allah itu. Bagaimana? Tanamkan rasa syukur, tanamkan. Bergembilu ini nikmat Allah berikan juga kita, terlahir dalam keadaan muslim, umat Nabi, terus kenikmatan diberikan, kesehatan diberikan, kemudian uang pun apa diberikan, begitu setiap saat datang. Nah, kita ibadah juga Allah mensyukuri nikmat yang Allah berikan ini yang kita syukuri, terus kita beribadah. Jadi tidak ada ambil yang lainnya karena rasa
syukur kita. Sahabat bilang jelo tetap yang kemudahan-kemudahan oleh Allah. No kiri kanan terluik sematon jari pada kena musibah itu masih sehat. Kalau semakin tersemangat ibadah. Nabi SAW itu kan makom tertingginya beliau itu apa? Panggilan tertingginya beliau itu paling senangnya apa? Nabi atau Rasul atau hamba? Hamba. Makanya dalam surat Al-Isra itu kan disebutkan subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ini Isra ini perjalanan yang tidak bisa ditempuh oleh akal dan perjalanan yang hanya pernah dialami oleh Rasulullah. Tidak pernah ada nabi, tidak pernah ada malaikat yang bisa sampai menggunakan perjalanan kecuali Rasulullah. Tapi begitu hebatnya perjalanan itu, Nabi itu ketika disebut di dalam Al-Quran nggak disebut dengan subhanalladzi asra bi Muhammadin atau bi nabiyhi atau bi rasul, tapi apa? Bi abdihi, dengan sebutan hamba. Dan Rasulullah pun pernah dulu ketika beliau sholat di kamar beliau itu semalaman sampai nangis-nangis sampai kaki beliau bengkak-bengkak. Maka saking sedihnya Siti Aisyah ini menghampiri, ya Rasulullah, Tuhan ini begitu luar biasa ibadahnya sampai kaki bengkak-bengkak. Kan Tuhan ini orang maksum dan pasti akan masuk surga. Bukan pasti lagi, karena beliau surga diciptakan. Apa jawaban beliau? Afala akunu abdan syakur. Hai Aisyah, apakah enggak layak aku ini menjadi hamba Allah yang bersyukur? Maka latih diri kita ini, ibadah ini yang paling minim lah, paling rendah itu tanamkan rasa syukur atas nikmat sakluik lalu senabayang Allah Ta'ala nih. Ya, ternampaan terus ternyembah aja Allah Ta'ala, tak ibadah, terzikir, insya Allah semakin semangat dan akan tujuan kita akan lurus kepada Allah, karena Nabi telah sebutkan itu. Padahal beliau diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab beliau, nur beliau semua diciptakan hatta surga neraka, dan beliau pasti akan menuju surga. Tapi jawaban beliau apa? Apala akunu abadan syakur. Apa enggak layak aku jadi hamba yang bersyukur? Nabi itu kan dijadikan Sayyidul Anbiya wal Mursalin semua. Maka beliau nampakkan ibadah yang begitu hebat itu untuk menampakkan rasa syukurnya atas karunia yang Allah berikan begitu banyak kepada beliau. Maka kita juga begitu, kita akan setiap saat diberi kenikmatan oleh Allah. Nah itu kita ibadah ini dengan menampakkan rasa syukur kita, bukan karena yang lain, bukan karena surga, bukan karena takut neraka, bukan karena ini, karena itu, kan nanti akhirnya kecewa. Insyaallah ya. Dan amal kita juga belum tentu ada yang murni ikhlas. Tapi kalau kita nampakkan syukur kita, otomatis itu insyaallah ikhlas, enggak ada embel-embel yang lain, karena kita nampakkan kita ini seorang hamba yang tugas kita hanya taat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian kan karena kita diciptakan oleh Allah, diberikan nikmat oleh Allah begitu banyak, maka ketika kita mengabdi beribadah, yaitu menanamkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Insyaallah ya. Dalam satu kaulnya ulama menyebutkan, man abbada lillah wa billah nala kurba minallah faqad istahaqqa bi martabati abdillah. Siapa yang beribadah karena Allah, kemudian dengan Allah, karena Allah ini ya niatnya karena Allah, kemudian dengan Allah maksudnya mempunyai ibadah ini karena pertolongan, karena karunia taufik daripada Allah, mampunya buat amal tersebut, maka nala al-qurba minallah, dia akan mendapatkan kedekatan dengan Allah, dan faqadistahaqqa bi martabati abdillah, maka akan dia didapat cap martabat langsung oleh Allah, inilah hamba Allah yang sebenarnya. Jadi ibadahnya itu tidak ada embel-embel yang lain. Insyaallah ya. Nah, kita usaha seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Oke, sebelum kita lanjutkan, mungkin ada yang mau tanyakan. Ya. Iya. Nah. Nah. Apa yang menyebabkan datangnya dia itu sekarang beramal atau tidak? Datangnya dia
Datangnya riya. Datangnya riya itu karena ya bisa jadi karena amal atau bisa jadi karena enggak beramal. Kalau ada orang beramal karena ingin dilihat orang, itu namanya riya. Tapi ke orang enggak beramal karena takut dikatakan riya, itu bisa juga riya. Makanya selamatnya gimana? Kita dijaga dari dua itu. Kita beramal tetap, tapi jangan karena makhluk. Paham ya? Kenapa kita susah amal ikhlas itu? Kenapa? Di antara sebabnya karena akidah kita belum lurus. Karena kita masih melihat ini makhluk bisa memberikan kesan pandangan ini kepada kita. Kalau dia mandang kita ini gini, kita jarinya. Nah, itu kan orang-orang kita yang masih lemah, akidahnya masih kita ini apa istilahnya, terkesan dengan makhluk-makhluk ini. Kalau begitu model amal kita sampai kapanpun tidak akan bisa kita ikhlas. Salah ya? Nah, makanya gimana caranya? Itulah banyak-banyak la ilaha illallah, itu la ilaha illallah, seperti itu. Salah ya? Ya, kita mohon juga doa minta kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita tanamkan ya seperti itu. Nah, jadi kita ngaji seperti ini. Kan ini sedikit-sedikit membentengi kita yang dulu tuh. Kalau kita enggak ngaji hikam ini seolah-olah pala tuh amal tuh ternyata ya Allah keluik cacat amal tuh masih luwek anunya. Tapi semenjak kita ngaji segini ya Allah ternyata masih tandalan diri ibadah masih mengeni masih dengan jadi agak berkurang. Sedikit-sedikit bisa sadar diri, bisa sadar kita. Wallahu a'lam bishawab. Nggih. Iya. Iya. Kita pada umumnya, Iya. Iya. Kebanyakan kita di tempat yang benar. Iya. Apakah tidak ada ridho di situ? Untuk kita istiqomah. Tempat yang dari makhluk ke makhluk itu. Iya. Apakah tidak ada ridho di sana? Itu amal yang seperti itu memang taufik daripada Allah, dan Allah pun yang juga kehendaki. Atas kehendak Allah kita beramal. Dan apakah di sana ada ridha Allah? Ada ridha Allah Subhanahu wa taala. Ridhonya Allah ada di amalan kita, tapi kita yang dikehendaki amal ini ke atas untuk cari ridho Allah. Nah, kita ini kan cari amal yang meridhokan Allah, begitu. Yang kita mau itu amal itu yang diridhoi oleh Allah, yang kita mau, yang dimaukan oleh Allah, bukan yang dimaukan oleh kita. Walaupun itu tingkatan maraitene ya ndak apa-apa, itu amal-amal yang asalkan didik pertama beruno amal karena ingin lihat makhluk. Kalau amal ingin dimudahkan, ingin surga neraka, itu ndak apa-apa. Karena seperti yang katakan di awal tadi itu, sahabat juga pernah ada yang minta amalan-amalan gitu ini, amalan-amalan seperti ini. Bahkan juga kan surah-surah Al-Quran itu siapa yang baca surah Al-Mulk dia akan dimudahkan nanti di kuburnya itu. Tapi yang dimaukan oleh musannaf ini itu bagaimana kita ini betul-betul karena Allah. Supaya apa? Supaya kita dapat kenikmatan itu semuanya, dan supaya tidak kita kecewa yang pada akhirnya nanti jika hal yang kita inginkan itu tidak terwujud, sehingga rusak jadinya kita nanti. Husnuzon, suudzon dan sebagainya, enggak yakin kita dengan apa yang dijaminkan oleh Allah, dan itu jauh lebih mengerikan. Maka supaya aman kita, selamat kita, ya hendaklah fokus untuk mencari keridhaan Allah. Dan pasti itu jadi tetebeng wah. Ya tahu apa li aten ini si Allah Ta'ala, ya tahu dak tersebut. Misal kita baca salawat ridho Allah wah lagu tahu apa li aten ini. Ya pi aten ini bergerik no Allah Ta'ala, ya bang no ingin ngeneno Allah Ta'ala wah tahu. Makanya kita tengok orang-orang yang betul-betul soleh takwa yang memang umurnya habis untuk ridha Allah, apa sedek narai ya para ulama-ulama besar itu maksudnya Mustariqah, Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Ban Sazili, Imam Malik, apa orang-orang yang semua beliau miliki. Kenapa? Makanya siapa yang betul-betul karena Allah itu akan
semua akan ditundukkan kepadanya. Kita ini kan belum, masih setengah-setengah, bahkan dia ini setengah-setengah malik, masih loean ridha Allah, nafsu dulu saluan belum ridha Allah. Namun dia nara embel-embel ni mungkin dia temili gawe. Namun dia nara embel-embel mungkin dia temili gawe. Makanya ada Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah itu mengatakan, saya ingin menutup sorga dan neraka ini, saya ingin tutup dia kalau saya mampu, supaya orang-orang jangan lagi ibadah itu karena takut neraka atau ingin surga. Padahal kamu ini hamba Allah, kamu ini diciptakan oleh Allah, diatur, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa enggak bisa fokusnya ke Allah? Kenapa ke embel-embel ini gitu? Kalau saya ada kekuasaan, Allah berikan, saya akan tutup supaya orang ini enggak ada lagi ingin ibadahnya untuk itu. Paham ya? Dikanggo marangan oleh kanggo. Nagu usahan adik temau oleh akhirat nu kenikmatan yang 99 diberikan oleh Allah kepada kita. Dan di dunia pun orang-orang kita tengok yang betul-betul memang semua ridha Allah, gerak-geriknya ridha Allah, apapun ridha Allah itu semua dicukupi kebutuhannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah yang kita inginkan. Insyaallah ya. Kita latih. Ada lagi? Ya. Namun ikhlas ikhlas itu kan ada tingkatan, kayaknya dulu itu pernah kita bahas itu. Ada berapa tingkatan ikhlas itu? Ada 3. Ada tingkatannya awam, mari itu nih awam nih. Awamnya marah apa? Marah pegawai. Wah, namun nara anak udah dari gawe nara embel-embel dari gawe itu nih. Ada kedua nih khawas, ada nanti khawasul khawas. Tapi yang perlu kita tahu, ikhlas ini sebenarnya rahasia Allah. Jadi nggak bisa kita juga patok orang yang amalnya terang-terang itu ndak ikhlas, belum tentu. Atau yang sembunyi itu ikhlas, belum tentu. Itu rahasia Allah. Jangan kita terpengaruh, oh ini orangnya ini riya, ini belum tentu. Ini orangnya sembunyi-sembunyi ini amal, belum tentu juga dia ikhlas. Mungkin dia ingin supaya dikatakan ikhlas, amal nyebuk-nyebuk dan sebagainya, belum tentu. Makanya Rasulullah pernah bertanya dulu kepada sahabat pernah tanya, ya Rasulullah, sahabat dia pernah bertanya, ya Rasulullah, mal ikhlas? Ya Rasulullah, apa itu ikhlas? Maka Rasulullah enggak jawab, enggak dijawab Rasulullah. Enggak dijawab. Maka Rasulullah tanya Jibril, ada sahabatku bertanya apa itu ikhlas, aku enggak mampu menjawab. Coba kamu mungkin tahu apa itu ikhlas, yang hakikatnya ikhlas itu. Maka Jibril katakan, aku juga tidak tahu. Jibril pun tanya kepada Allah langsung, ya Allah, kekasihmu Muhammad bertanya ikhlas kepada aku enggak bisa jawab. Sekarang aku tanya kepada apa itu ikhlas. Maka Allah katakan, ikhlas itu sirrun min asrari, itu rahasiaku, dari rahasia-rahasiaku. Audatuhu qalba man ahbabtuhu, yang aku letakkan di hati hamba-hambaku yang aku cintai. Jadi ikhlas itu pemberian, itu di pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dia terbau tenganteh dulu adik ikhlas teberamal dia nembau teu seh. Nah dia berdosa debengna ikhlas ya Allah taala. Namun bahasa Sayyidun Al-Misri itu tidak berubahnya keadaan kita dalam amal itu apapun yang terjadi di sekeliling kita. Mau ada cacian, pujian, hambatan apa, tetap kita bisa kerjakan. Mau orang dukung enggak dukung, tetap kita kerjakan. Itu di antara. Tapi hakikatnya ikhlas itu hanya Allah yang tahu. Makanya nggak bisa kita peto orang ini kok dia ini suka sedekah terang-terangan, ini terang-terangan. Jangan kita katakan riya dulu, belum tentu. Atau mungkin ada orang yang nih amal tidak pernah kelihatan, tapi itu belum tentu juga dikatakan ikhlas, karena mungkin dia bisa dikatakan dia ini supaya saya dikatakan orang soleh tersembunyi senyap-senyap gitu kan, bisa jadi. Makanya ya kalau ulama hadraul maut katakan di antara ciri orang itu enggak ikhlas jika dia sudah merasa dirinya ikhlas. Lamun dah merasa dirinya ikhlas, berarti dia ikhlas. Lagu dah masih takut nih amalku terima andai, biasa tu ikhlas. Lamun dah khawatir nih amal tani masih khawatir takut diterima andai, berarti ikhlas. Lagu lamun dah yakin wah ikhlas aneh, berarti itu biasanya
Marah dengan soleh. Lamun haparan dia paling soleh, atau soleh, berarti dia soleh. Wah, lagu namasan diri masih lenge, masih dosa apa? Dia orang soleh berarti gitu. Paham ya? Tingkatan ikhlas itu yang pertama ya, kayak kita inilah amal ingin mendapat kemuliaan tahajud supaya nanti dimudahkan urusannya, baca sholawat supaya mudah rezekinya, baca ini ya itu. Ada yang khawas ini ndek pikiran malik lek dunia ni, tapi sena pikiran akhirat, adik nak mau surga, adik mau derajat di surga. Nah ini yang khawas. Tapi ada lagi bukan dunia, bukan akhirat, bukan ridha Allah. Nah ini ya khawasul khawas, itu para nabi, para aulia itu. Nah orang beramal yang ingin mendapatkan juga keuntungan berkah amal itu ikhlas juga itu ikhlasnya awam itu. Ikhlas awam itu inilah ikhlas itu ikhlas awam. Tetap itu ikhlas itu, jangan katakan gak ikhlas. Ada nanti yang khawas, yang amalnya itu ya untuk pokoknya akhirat, kemudian akhirat enggak ana. Ara sandek enda pengaruh di akhirat, enda pengaruh, enda ingin juga di dunia, pokoknya ridha Allah. Nah ini yang paling tinggi, dan ini yang akan mendapatkan semuanya nanti. Makrifat dia dapatkan, kemudahan dia dapatkan semua karena sudah memang tujuannya Allah. Yang tidak ikhlas itu apa? Kita amal memang ingin dilihat orang itu, ya itu namanya tidak ikhlas itu. Paham ya? Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Ya, mami nenek. Ya. Ya. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Kita minta pertolongan kepada Allah supaya Allah istiqomahkan, enggak apa-apa. Sering-sering mohon kepada Allah minta. Kalau urusan-urusan dunia, makanya kenapa dulu kan pernah kita bahas di kami, kenapa para aulia itu dia tidak mau doa urusan dunia, tidak mau. Dia inginnya doa urusan akhirat karena dunia ini sudah dijamin. Kalau lalu merengek urusan dunia ini berarti kurang yakin kita dengan jaminan Allah. Dia 500.000 tahun sebelum terlahirnya tulis kering itu, berarti tidak yakin nih. Makanya dia tidak berani. Lebih baik dia minta untuk akhirat, kuatkan iman, kuatkan amal, dikuatkan zikirnya itu. Dalam urusan dunia dia merah. Karena terjamin boleh. Lamun sering berdoa dengan perkara terjamin berarti kurang yakin terjamin juga Allah Ta'ala. Ini sebagian para aulia kenapa mereka kurang mau berdoa urusan dunia, kan itu sudah jamin Allah. Yang perlu itu apa? Inilah minta ketetapan iman saya meningkat terus, semakin dalam ibadah. Ini yang setiap hari kita perlu minta istiqomah dalam zikir, dalam ta'lim dan sebagainya. Insyaallah ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri kepahaman kepada kita untuk kita bisa amal dan sampaikan. Al-hadhihi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.